Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berada di desa Lempur yang bergelar juga atau yang sering disebut Lekuk 50 Tumbi. Desa Lempur ini memiliki 5 desa jika tidak salah. Lempur Mudik, Dusun Baru Lempur, Lempur Hilir, ada satu lagi itu Desa Manjuto ya. Kemudian desa ini kami pernah melakukan penelitian mengorbitkan desa Lekuk 50 Tumbi ya. Penelitian kami waktu itu yang didanai oleh Kementerian Pariwisata ya, yang berjudul Menggali Potensi Pariwisata Kabupaten Kerinci. Karena waktu itu Kayu Aro sudah terlalu identik dengan pariwisatanya, kebun tehnya, maka kami mengarah ke arah hilir, yaitu kami temukan konsentrasikan ke desa Lempur Lekuk 50 Tumbi. Jadi desa yang memiliki danau ini ya mempunyai 5 danau. Danau Kecil, Danau Duo, Danau Kaco, Danau Nyalo, ada satu lagi tuh lupa saya ini ya. Itu kemudian desa ini pada tahun 2015 pernah mendapatkan Kalpataru, tapi siapa sangka warga setempat justru meyakini satu cerita. Ini ada satu cerita rakyat yang kebetulan saya ini kan asli dari sini, dari Lempur ini ya. Nah nanti juga bergaris ke arah ke Jawa, tapi asal usulnya dulu nih. Alkisah dahulu, hiduplah Raja Pamuncak Tanjung Sari yang memiliki seorang putri nan cantik jelita bernama Putih Ayu Maryam. Ini sebelum kita memulai, berzikirlah, sholat hati dulu, kemudian berzikir Allah, maka nanti ketika kita menceritakan ini akan terasa hawa yang merinding, angin yang berhembus kiri kanan kita ya. Itu menunjukkan bahwa kalau menurut kami setempat bukan hanya mitos, tapi benar adanya. Nah kita ulang. Raja Pamuncak Tanjung Sari yang memiliki seorang putri nan cantik jelita bernama Putih Ayu Maryam. Kecantikannya melebihi siapapun gadis remaja yang ada di kerajaan. Namun sayang, elok paras tak seelok buninya. Putih sering melawan perintah orang tua. Putih sering melawan perintah orang tua untuk ibunya. Suatu ketika Putih Ayu bersama ibunya ikut berangkat untuk merayakan pesta panen. Setiba di tempat, Putih Ayu bilang bukan kepala. Ia bertemu dengan banyak teman sebaya. Ia langsung membayangkan bisa bermain sepuas-puasnya. Acara perayaan pun digelar, semua bersukaria. Hari beranjak malam, namun kemeriahan pesta terus berlangsung. Putih Ayu bersama teman-temannya terus asik bermain. Ibunya yang merasa waktu bermain sudah cukup kemudian memanggilnya. Berulang kali ibunya memanggil, tapi Putih Ayu tidak menyahut. Ia malah terus berlari bermain bersama teman-temannya. Kemudian kawan-kawannya bertanya, siapa sebenarnya ibu tua itu? Seorang teman Putih Ayu tiba-tiba bertanya saat mereka sedang berjalan, dia pembantuku. Putih menjawab asal. Tak disangka suara Putih Ayu ternyata didengar oleh ibunya yang sontak merasa terkejut, sedih, serta tidak menyangka putri yang sangat dikasihinya tega berkata seperti itu.
Sepanjang jalan, ibunya terus berdoa dalam hati memohon kesabaran dari Sang Pencipta. Perkataan Putri Ayu terus terngiang di telinganya. Hari ketiga, hari terakhir perayaan pesta panen. Keesokan harinya para tamu undangan termasuk Putri Ayu dan ibunya beranjak pulang ke tempat asalnya masing-masing. Ibunya berjalan di depan, Putri Ayu mengiring di belakang. Di tengah perjalanan tiba-tiba seseorang kembali bertanya pada Putri Ayu, "Hai Putri, ibu tua yang bersama denganmu itu ibumu kan?" Nah, enak saja. Mungkin aku punya ibu yang jelek dan tua seperti itu. Mana mungkin aku punya ibu yang jelek dan tua seperti itu. Lihat saja wajah kami tak mirip sama sekali. Dia cuma pembantu yang mengasuhku. Sekali lagi ibunya mendengar dengan jelas ucapan putrinya. Dalam hati ia menangis sambil meratap, "Oh Tuhan, apakah dosa hambamu ini? Mengapa putriku satu-satunya ini sampai hati berkata aku ini adalah pembantunya, bukan ibunya. 9 bulan aku mengandungnya, belasan tahun aku bersusah payah merawatnya, hingga tumbuh menjadi seperti sekarang ini. Sekarang inikah yang harus kuterima? Tuhan semesta alam, hamba memohon, tunjukkanlah." Sesaat itu ibu Putri Ayu selesai berdoa, terjadi keanehan. Seketika langit yang tadinya cerah mendadak gelap. Terdengar suara gemuruh petir menyambar. Lalu diiringi hujan deras yang jatuh ke bumi. Warga berlarian mencari tempat berteduh. Saat itu mereka sedang berada di daerah rawa-rawa. Malang nian nasib Putri Ayu. Kakinya terpeleset masuk dalam satu lubang. Anehnya, lama-kelamaan lubang itu terus berputar dan menarik tubuhnya. Kemudian Putri Ayu teriak-teriak minta tolong. Tolong ibu, selamatkan aku." Tergeraklah hati ibu Putri Ayu. Oleh belas kasihan, ia mengulurkan tangan dan berusaha meraih tangan anaknya. Namun ternyata alam berkehendak lain. Ya, Putri Ayu sudah hilang di telan lubang lumpur. Sejak itulah warga desa kemudian menamai daerah itu Lempur, yaitu berasal dari kata lumpur. Nah, kita lihat di sini dari sejarah ini, ya, di sini ada beras yang paling enak, bahkan paling enak se-Indonesia. Dan ada yang menyatakan kalau orang bule yang sering datang ke sini lebih enak sedunia katanya. Karena apa? Di sini terkenal dengan beras payo. Di tempat lain juga menanam beras payo, tetapi yang beras payo dari negeri Lempur ini betul-betul karakteristiknya, ciri-ciri fisiknya putih memanjang biji berasnya. Kemudian rasanya lembut. Nah, biasanya kalau kita makan dengan gulai atau yang berkuah itu agak kurang, ya, agak kurang enak karena lembut. Tetapi kalau kita makan pakai sambal balado, ya, sambal cabai tanpa kuah, waduh, enak sekali. Nah, inilah sawah-sawah mereka, padi-padi mereka yang terhampar. Inilah beras padi payo, beras payo. Payo sama dengan lumpur, rawa-rawa. Nah, di ujung sana tuh kelihatan tuh rawa-rawa, ya. Kemudian di sekeliling ini, ya, yang arah sebelah kanan, ya, tadi udah kelewat, itu terdapat 5 danau yang kita sebut tadi. Kemudian di sini terdapat hutan adat Lekuk 50 Tumbi yang dijagai betul ekosistemnya. Kemudian yang tidak kalah unik, di daerah ini terdapat Danau Kaco,
ya. Danau Kaco dia kecil tapi berwarna biru, kedalamannya tidak bisa kita selami. Dulu pernah beberapa kali penelitian, bule juga masuk ke dalam, tidak juga. Helikopter pernah juga penelitian, hilang juga helikopternya, tertabrak apa namanya itu ya, bukit-bukit sekitar sini. Jadi udah sering kejadian hal-hal aneh di daerah sini. Kemudian di sini juga banyak terdapat hewan-hewan yang dilindungi, dan di sini juga ada terdapat guide-guide wisatanya di daerah ini. Ada penginapan wisatanya juga ada. Pokoknya di sini komplit ya, sangat komplit. Nah, YouTuber seperti Arsa Bahtiar pernah ke sini ya, sekitar beberapa bulan yang lalu. Itu saya nonton juga itu. Kebetulan mereka nyampe ada acara Kunduri Sako. Acara Kunduri Sako itu kunduri sudah panen dan dilanjutkan pelantikan gelar adat. Di sini. Di sini yang terkenal dan unik itu makanannya itu makanan kancung beruk atau kantong semar. Jadi ketan yang dikasih santan direbus, itu dimakan dengan kuah sari kayo. Kalau istilah asingnya itu kremer ya, dikasih kremer sari kaya. Nanti dicelup-celupkan dengan ketan dari kantong semar. Nah, itu disebut kancung beruk kalau istilah di lembutnya itu ya. Di sini juga terdapat proyek geotermal Pertamina ya, geotermal atau PGE. Tapi tidak tahu kenapa terhenti saat ini setelah menguras isi-isi di dalam bumi kami ya, khususnya di negeri Lempur. Setelah menguras, setelah diteliti, setelah dibor ya, berbagai macam cara pengeboran, kemudian ditinggal begitu saja, akhirnya kami merana ya. Itu kelihatan itu ya, dari bukit-bukit tadi, jalan mereka sudah tertutupi. Nah, ini di sini nih ya. Nah, itu jalan-jalan dari PGE. Nah, itu bekas kolam-kolamnya Pertamina tuh ya. Nah, ini kemudian ada kantor-kantornya juga udah bagaimana itu. Jadi sehingga terkesan oleh masyarakat Kerinci setelah mengeruk-ngeruk hasil boleh dikatakan hasil bumi atau apa yang ada di dalam tanah negeri Lekuk 50 Tumbi, mereka tinggalkan begitu saja. Ini sisa-sisa kantornya, tapi masih ada penjaganya ya. Ini di sini mungkin aset-asetnya belum dipindahkan. Kemana perginya pipa-pipa dari Pertamina ini ya. Ini gedung ini, itu jalannya di sebelah kanan, jalan dari Pertamina. Sudah kita cek. Nah, ini Bukit Sitangis. Sejarah dari Bukit Sitangis ini, kebetulan dulu orang tua kita pernah jadi camat. Kita tinggal di bawah bukit ini ya, kantor camatnya juga ada di bawah sebelah sisi kanan. Jadi memang seperti ada suara-suara tangisan-tangisan kecil. Nah, mungkin ada jin atau apa ya, tidak tahu itu. Nah, sekarang sudah diolah lagi oleh masyarakat Lekuk 50 Tumbi ya, untuk tanaman muda, jeruk. Di sini rata-rata mereka tanaman buah, kulit manis atau cashephera. Kopi mungkin tidak begitu banyak, tapi mereka menanam jeruk juga ya.
Tapi kemudian mereka menanam tanaman muda seperti cabai, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Nah, ini kebetulan hari ini kita ngedrone, ada lomba acara trail lekuk 50 tumbi. Nah, ini jalurnya ini, ya. Tapi susah juga kita mencarinya. Nah, ini hutannya nih ya, hutan lekuk 50 tumbi. Terima kasih.